Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Sebelum kita selami kisah yang akan menguji hati dan pikiran kita ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar, tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi dan tentu saja jangan lupa dukung Tafsir Hidayah ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang penuh pelajaran hidup. Siap? Mari kita mulai. Musik. Namaku Raffi, usiaku baru 19 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon. Sejak ayahku meninggal 2 tahun lalu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Aku harus bekerja membantu ibuku. Berbagai pekerjaan sudah kulakoni, mulai dari buruh tani, membersihkan kandang ayam, hingga kini menjadi tukang kebun dan perawatan taman di rumah-rumah mewah di kota. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan tugas memotong rumput di halaman depan, sebuah rumah megah milik majikan baru. Saat sedang merapikan alat, seorang wanita melangkah keluar dari dalam rumah besar berwarna putih gading itu. Mataku tak berkedip. Wanita itu mengenakan gamis mewah berwarna ungu muda dan kerudungnya tertata rapi. Meskipun usianya diperkirakan di atas 45 tahun, wajahnya masih memancarkan kecantikan dan postur tubuhnya terlihat begitu memesona. Dia tersenyum ke arahku, senyum yang begitu manis, seolah tak ada jurang pemisah antara majikan dan pekerja. "Kamu Raffi ya, yang diminta Pak Fedle untuk membersihkan taman belakang juga?" Tanyanya lembut. Aku mengangguk gugup. "Iya Bu, masuk saja ke belakang, banyak rumput liar di dekat kolam," ujarnya sambil berjalan. Setiap gerakannya begitu anggun, namun entah mengapa terasa begitu memikat. Aku menunduk sopan, tapi tak bisa mengabaikan bagaimana lekuk tubuhnya terlihat jelas di balik gamis yang dikenakannya. Belakangan aku tahu, wanita itu adalah Bu Hajah Marlina, seorang janda pengusaha properti terkemuka. Suaminya meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan warisan berlimpah dan rumah megah ini. Usianya 47 tahun. Orang-orang di sekitar sering memanggilnya Bu Hajah Montok karena penampilannya yang selalu menarik dan mempesona. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering bekerja di rumahnya. Perlahan, bukan hanya rumput yang kubersihkan, aku diminta menyiram tanaman, mengepel teras, bahkan kadang dimintai tolong untuk memperbaiki barang-barang kecil di rumah. Dan setiap kali aku datang, Bu Hajah selalu mengenakan pakaian rumahan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Aku sering merasa gugup, tapi ia seolah menikmatinya. Suatu sore, hujan baru saja reda. Aku sedang mencabut gulma di dekat pagar belakang ketika gerimis tiba-tiba turun lagi. Aku hendak mencari tempat berteduh, tapi Bu Hajah muncul dari balik pintu dapur. "Raffi, sini masuk dulu, nanti kamu masuk angin," teriaknya. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari ke dapur. Bajuku basah kuyup dan tubuhku menggigil. Masuk ke ruang laundry, ganti baju dulu. "Ini ada kaos bekas punya almarhum suami saya," ucapnya. Di ruang laundry, aku menanggalkan bajuku. Tapi ketika aku hendak mengenakan kaos, pintu terbuka sedikit. Bu Hajah melongok dari balik pintu dan tersenyum aneh. "Raffi, kamu masih perjaka ya?" Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku membeku. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. "Kalau iya Bu, kenapa?" Dia hanya tersenyum samar lalu menutup pintu. Tapi sejak saat itu, semuanya berubah. Setelah kejadian sore itu, suasana antara aku dan Bu Hajah terasa berbeda. Setiap kali aku datang ke rumahnya, dia selalu menyambutku dengan senyuman yang lebih hangat, lebih dalam, dan terasa memanggil sesuatu di dalam dadaku. Suatu pagi, aku datang lebih awal dari biasanya karena ada pesanan tambahan untuk membersihkan halaman belakang dan kolam ikan.
Aku belum sempat mengetuk pintu. Bu Hajah sudah membukakannya dari dalam. Ia mengenakan daster tipis berwarna hijau mint dan tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, bagian dadanya terlihat samar di balik kain lembut itu. "Pagi, Raffi, sarapan dulu, sini, ibu sudah siapkan nasi goreng," katanya lembut. Aku menelan ludah. "Nggak usah repot-repot, Bu, saya langsung kerja aja." "Ah, nggak sopan nolak rezeki, duduk sini," pintanya. Aku pun duduk. Di meja makan hanya ada kami berdua. Tangannya beberapa kali menyentuh pundakku saat menuangkan teh, dan aku bisa mencium aroma tubuhnya yang lembut dan menyihir. Rasanya aku seperti terjebak dalam mimpi. Namun yang mengejutkan adalah ketika dia duduk di seberang dan menatapku tajam. "Raffi." "Iya, Bu." "Kalau ada perempuan yang lebih tua ngajak kamu nikah, kamu mau enggak?" Pertanyaan itu membuat sendokku jatuh. Aku kaget bukan main. Aku pikir dia bercanda, tapi wajahnya serius. Tatapannya tajam tapi penuh kelembutan. "Bu, saya ini cuma tukang rumput." "Lalu, kenapa hati saya berdebar tiap kamu ada? Kamu baik." "Jujur, dan jujur saja Bu sudah lama kesepian." Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Dalam hati aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Seorang janda kaya, cantik, memesona, usia 47 tahun, meminta dinikahi olehku. Remaja 19 tahun, miskin, tak punya apa-apa. Hari itu aku tak jadi membersihkan kolam. Kami bicara panjang lebar tentang hidupnya yang sepi, tentang almarhum suaminya, tentang perasaan yang katanya muncul sejak pertama melihatku bekerja mencabut rumput di halaman depan. Dan seminggu setelah itu, pernikahan diam-diam terjadi di rumah Bu Hajah. Tak ada pesta, hanya penghulu, 2 saksi, dan air mata kebahagiaan dari seorang wanita paruh baya yang selama bertahun-tahun memendam rindu. Kini dia resmi menjadi istriku. Aku, tukang rumput 19 tahun, resmi menikahi Bu Hajah Marlina. Malamnya, aku masuk ke kamar pengantin dengan gemetar. Bu Hajah duduk di tepi ranjang dengan mukena, masih basah air wudhu. "Raffi," katanya lembut, "malam ini kamu bisa mulai bahagiakan aku." Saat itu aku masih polos, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengenal apa itu hasrat. Seorang wanita dewasa yang selama bertahun-tahun memendam rindu dan kesepian. Suara desahnya, cara dia menggenggam tanganku, dan tubuhnya yang gemetar ketika aku menyentuhnya. Semuanya membekas dalam jiwaku. Dan pagi harinya, Bu Hajah tidak bisa bangun dari ranjang. Ia terbaring lemas, senyumnya bahagia, tapi kedua kakinya gemetar dan tubuhnya tak sanggup berdiri. "Aku enggak nyangka kamu sekuat itu, Raffi. Bu sampai enggak bisa jalan," candanya. Pagi itu, suasana kamar masih diselimuti aroma bunga melati dan keheningan yang tenang. Bu Hajah masih terbaring lemas di tempat tidur. Tubuhnya menggigil pelan, tapi senyumnya, senyum puas seorang wanita yang baru saja melepas dahaga batinnya. Aku duduk di sisi ranjang, memijat kakinya yang masih gemetar. "Bu, kaki ibu masih sakit?" tanyaku khawatir. "Jangan panggil Bu lagi, panggil aku, sayang, kan sekarang kamu suamiku," bisiknya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum malu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Siang harinya, datang 2 orang wanita paruh baya, kakak dan adik ipar Bu Hajah, menyerbu rumah dengan raut wajah tegang. "Astagfirullah, Marlina, kamu waras enggak nikah sama anak kecil kayak gini?" teriak kakaknya Bu Rika, sambil menunjuk ke arahku. "Anak petani tukang rumput enggak punya masa depan. Apa kamu buta karena nafsu?" Aku hanya bisa diam menunduk, tapi Bu Hajah langsung berdiri dari kursinya, meski masih agak lemas. "Aku nikah bukan buat kalian, aku nikah buat bahagiain diriku sendiri. Raffi suamiku, dan dia laki-laki yang membuat aku merasa hidup lagi." "Ini Marlina, kamu itu Hajah."
mantan istri pengusaha besar, kok bisa-bisanya jatuh ke pelukan anak musang? Justru karena aku Hajah, aku butuh laki-laki yang jujur, tulus, bukan tamak harta kayak kalian. Pertengkaran itu pecah. Aku ingin pergi saja dari rumah itu, merasa tak pantas di sana. Tapi saat aku hendak meninggalkan halaman, Bu Hajah mengejarku dengan tertatih. Raffi, jangan pergi. Kalau kamu tinggalin aku sekarang, aku enggak sanggup. Aku menatap wajahnya. Air matanya jatuh, membasahi pipi cantiknya yang mulai tampak lelah oleh usia dan tekanan keluarga. Aku bukan siapa-siapa, sayang. Tapi kalau kamu yakin sama aku akan jaga kamu sampai akhir hidupku, kataku sambil menatapnya. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tetangga mulai berbisik. Ada yang mencibirku, menyebutku laki-laki haus harta, tukang rumput cari jabatan. Tapi ada juga yang diam-diam iri melihat Bu Hajah yang kini lebih berseri, lebih bahagia dari sebelumnya. Namun, ujian datang bukan hanya dari luar. Malam-malam selanjutnya, tubuh Bu Hajah mulai sering lemas. Bahkan lututnya mulai sulit menopang tubuhnya sendiri. Awalnya aku pikir karena faktor usia, tapi rasa sakit itu makin hari makin parah. Kaki aku sakit banget, Raf. Kadang kayak nggak bisa digerakin, keluhnya. Aku panik, segera ku bawa dia ke klinik lalu dirujuk ke rumah sakit. Dokter memeriksa dengan serius. Ini kelelahan otot akut dan kemungkinan saraf kejepit. Ibu harus banyak istirahat dan jangan melakukan aktivitas berat. Aku tahu maksud dokter. Bu Hajah terlalu memaksakan diri, terutama karena malam-malam kami yang penuh kehangatan dan cinta tanpa henti. Di perjalanan pulang, Bu Hajah menggenggam tanganku. Kalau aku lumpuh, kamu masih mau dampingi aku? Aku menatap matanya dan menjawab tanpa ragu. Aku nikahi kamu bukan cuma karena tubuhmu, sayang, tapi karena hatimu yang membuatku merasa laki-laki sesungguhnya. Sudah 3 minggu sejak Bu Hajah divonis harus menggunakan kursi roda sementara. Kondisi kakinya makin lemah. Bahkan untuk berdiri saja, kini ia harus dibantu. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia tetap tersenyum, tetap menyapaku dengan lembut tiap pagi. Namun sebagai suami muda yang dulu hanya tukang rumput, aku mulai merasa gelisah. Bukan karena aku lelah merawatnya, bukan karena malu, tapi karena mulai ada bisikan-bisikan dari luar. Dan yang paling berat adalah munculnya godaan dari seorang perempuan muda bernama Nadia, 23 tahun. Dia adalah keponakan jauh Bu Hajah, seorang mahasiswa dari Bandung yang sementara.